push up. Itu bebannya berapa, Mas? 20 kilo atas. 20 kilo. Wah, ngeri. 20 kilo men, nggak main-main nih. Mau 300 nih. Tuh Rido 300 suruh begini kuat gak? Rido 300. Rido 300. Jadi ada Agus 200, CC 40, Agus Rido 300. Jadi angkanya ngeri-ngeri itu. Terus ini angkat ban yang 300. Nah, tuh coba tuh angkat ban kalau nggak bengek. Darah di dalam sini. Ini coachnya udah duluan latihan daripada yang peserta latihnya. Waktu Indonesia bagian barat. Iya, coba. Coachnya udah duluan. Tadi udah sebelum mulai video ini udah duluan push up. Pakai resisten band tadi, Mas ya? Pakai resisten. Nah, ini coba. Rido 300. Coba nih push up begini Rido 300. Ini masih bisa ditambah lagi. Wah. Tuh. Ngeri gak? Sungguh-sungguh ini. Bukan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng cuma ada di Lampung. jangan bilang gitu loh Mas, apa di rumah sebelah lah atau di kampung sebelah lah kan gitu. Nah, kalau sebab banyak juga di komennya Dua Maut yang lain-lain tuh orang Lampung merasa apa ya, merasa malu juga gitu. Oh gitu. Iya Mas, merasa malu juga. Kan di komennya tuh kita tak baca satu-satu tuh. Saya malu juga kalau ada orang Lampung kayak begini di challenge Di nggak. Lampung memang aslinya banyak jagoan loh. Iya makanya, jadi orang Lampung itu merasa banyak di komennya Dua Maut tuh merasa dia apa ya, kayak lu orang Lampung maksud di challenge nggak berani gitu. Jadi Sumatera Selatan itu daerah Lampung, Palembang itu emang sebenarnya Emang tukang jawara kan, jawara kan. Jawa Sumatera lah kalau saya bilang. Artinya dari ujung Sumatera ke ujung Sumatera itu sebenarnya pantang ditantang, maksudnya Iya, kalau mereka ditantang Iya, orang Sumatera begitu. pasti dia lu beneran nantang gue gitu. Saya bilang saya juga sebagai orang Sumatera Barat Iya. kan jadi Ya paham lah budaya Sumatera gimana kan. Nah nih tuh ngeri nih Coach Juli nih. Coachnya begini coba. Yang peserta latihnya belum ada yang datang. Ngeri. Wah, tricep Mas ngeri banget itu. Buh. mereka belum datang. Muridnya masih pada, jangan-jangan masih ada yang tidur nih. Kita telat lah jam berapa? Iya. Saya pikir tadi saya udah telat, nggak taunya. Ternyata mau jam 8:30. Wah, ngeri Coach Juli nih. Live itu. Enggak live, tak rekam. Dia bikin apa lagi nih? Cuma apa Bagi tethering dong. tethering. Ntar dulu. Ini masih merekam sama Zuli dulu. Untuk membuktikan bahwa sungguhan ini gitu loh, nggak edit ini. Kita berlatih dengan sesuatu yang sungguh-sungguh. Iya, sungguh-sungguh yang apa ya? Ya real lah, kalau capek, kalau ambil nafas gitu. Latihan fisik itu nggak bisa dibohongin. Iya. Sama dengan latihan bela diri. Iya. Nggak bisa dibohongin. Iya, jadi kan hal yang sederhana kan. Semua ilmu tuh kan harus dibuktikan. Ilmu apa aja deh. Segala sesuatu yang sifatnya keilmuan tuh harus dibuktikan. Ini berat juga loh posisi gini nih. Berat ini buat
Tagline. Ini bukannya ini mas ya? Ini yang dapat kalau gini lower chest apa mas? Lower chest ya? Ngeri Coach Juli nih. Jadi guys, kalau kamu nggak punya barbel gitu buat untuk latihan bench gitu. band press atau chest ya gitu ya. Ya, kamu bisa pakai bangku Bangku, begini, iya. atau apapun lah biasa begini nih untuk bikin space kita ke bawah tuh. Bisa ya. Karena semakin kita jauh dari tanah itu akan semakin daya berat kita akan semakin bertambah. Nah itu bisa untuk menambah beban. Kemudian kamu juga bisa bikin seperti ini nih. Oh itu pakai beban, Isinya pakai lempengan di dalam tuh. Plat di dalam. Plat di dalam. 20 kilo. Nanti perlu Mas Juli keluarin tuh, biar kasih lihat tuh platnya berapa kilo tuh Ini beratnya. bisa ditambahin lagi kalau mau. Iya. Cuman Mungkin 20 kilo cukup dulu. Karena hari ini saya tidak mati otot. Kita mau crossfit. mau crossfit tuh. Ini buat pemanasan aja. Oh, nggak kaleng-kaleng men, anjay. Di sini nggak ada. Kalau berat saya sekarang 78 dengan posisi push up, anggaplah saya Kali 2 kali lipat mas ya? tangan saya memopong berat itu sekitar berapa? 78 kali 2 dong berarti enggak? Ya 78 kan artinya enggak semua beban Tertuju. Anggaplah saya nahan beban untuk push up itu sekitar 60 kilo. 60 kilo. 60 kilo tambah 20 jadi sekitar 80. Tuh. Jadi nggak ada halangan untuk olahraga dimanapun, kapanpun, dengan peralatan apapun, dengan fasilitas apapun bisa. Dan Mas Juli ini, senior dia. MMA iya, grappling iya, silat iya. Kalau saya punya quotes gini. Di quotesnya apa mas quotesnya? Buat orang di luar sana deh yang males olahraga deh. Nah, tua itu pasti ya. Tapi menjadi muda di hari tua itu ada pilihan. Wah ngeri tuh. Gitu. Menjadi muda di hari tua tuh. Ya, jadi kamu pasti akan tua. Semua orang pasti akan tua. Satu saat dia akan keriput. Tapi bagaimana kita bisa tetap tampil muda dari itu adalah pilihan kita. Jadi usia tuh pasti bertambah mas ya? Pasti. Nggak bakal bisa ditolak lah. Cuma bagaimana kita mengisi usia kita kan gitu kan. Terus satu lagi kuat saya nih, keyakinan saya sebenarnya. Jadi mati itu juga pasti. Mati pasti. Cuman sebelum mati lu ngapain kan? Bukan masalah mati tadi. Jadi kematian itu juga banyak caranya. Ada memang yang sudah ditakdirkan, misalnya umur kita tuh cuma 40. Kita sakit, kita sehat, kita akan mati di umur 40. Tapi biasanya Tuhan juga akan memberikan ada kemudahan kita ketika kita berbuat baik. Ya, berbuat baik, mengisi hari-hari dengan jadi kebaikan. Mati karena takdir. Artinya kita memang takdir matinya usia segitu. Dengan segala cara kita akan dimatikan. Iya. Kemudian mati karena perbuatan sendiri. Nah, salah satunya bunuh diri. Kan nggak ada namanya orang takdir ditakdirkan bunuh diri. Nggak ada. Itu adalah dosa kan. Betul. Sama dengan gini. Jadi menjaga kesehatan itu adalah bagaimana cara kita mensyukuri mas ya. Mensyukuri dan mudah-mudahan bisa mati pada sampai batas umur yang memang kita diberikan. Iya. Misal aja, misalnya saya umur saya 65. Ya saya berusaha sampai umur 65 tuh saya mati di umur 55 gitu. Bermakna lah sampai umur 65. Nah. Terus ada juga mati yang akibat ketidaksengajaan, kecelakaan segala macam. Iya. Itu sih kalau menurut saya. Mantap. Jadi menjaga kesehatan itu adalah penting. Sunnah juga wajib juga sih. Iya. Karena nabi-nabi kita tuh semuanya adalah orang olahragawan. Petarung. Wah ngeri lah pokoknya. Nabi juga sudah mengajarkan bagaimana kita tuh mengatur hidup lebih baik. Iya, benar. Sebenarnya ya misalnya kayak kamu nggak masalah sih, kadang ada orang yang emang tipikalnya gemuk, kurus, beda-beda. Tapi yang paling penting bagaimana kamu tetap. Kalau kata teman saya montok. Montok. Jadi ya gitu, meskipun apapun kondisi kita tetap berolahraga penting. Tuh. Ya, kan? Iya tuh. Nah, Mas Juli ini usia berapa sekarang Mas kalau boleh tahu? Usia 45. 45 men. 45 lewat 1 bulan. 45 lewat 1 bulan. Sementara teman-teman saya di usia sekarang saya 41 tuh udah ada yang gula darahnya nggak karuan. Di sini juga di tempat teman kerja saya tuh banyak yang sudah mulai kolaps, ada yang meninggal juga. Penyakitnya hampir sama rata-rata. Gula darah, hipertensi Mas ya. Hipertensi yang berakibat pada serangan jantung dan stroke. Iya tuh. Rata-rata sama. Nah, makanya teman-teman kalau udah 30 plus mulailah
olahraga yang intens. Intens tuh ya sesuai ukuran teman-teman, kan beda-beda hobi, beda-beda. Nah, jadi ada 3 latihan dasar yang harus kita lakukan sebenarnya. Pertama latihan kaki, lower body, middle body. Ya pokoknya badan ya, upper body ya. Jadi ini squat, apapun cara itu untuk melatih kaki. Kemudian kita sit up untuk melatih perut, push up untuk dada. Kemudian kita main bicep, tricep untuk membuat bentuk. Wah, iyalah. Kalau bentuk kan rasanya gimana gitu. Jadi ya. Kalau olahraga pembentukan ini sama dengan kita menjadi seorang pemahat patung. Wah, sculpture. Iya. Terus sering ngaca, apalagi yang kurang gitu. Itu ditambahin. Iya, kalau cuman ngacanya jangan lama-lama, takutnya kacanya retak. Ini lutut saya sudah cedera. Tapi tetap saya olahraga Mas. Kemarin juga kan sore sparring luta livre kan? Ngeri kali nih senior Zuli nih. Ini sakit tapi tetap saya paksa. Saya lakukan seaman mungkin lah gitu. Iya. Jadi caranya nggak dipaksa. Wih. Guys, Anda mesti ngiri nih, beliau di usia 45 tahun. 45 tahun pantat masih kenceng. Mas, 45 tahun lebih sebulan masih pantat masih kenceng dan keep on going kan gitu. Depan belakang masih kenceng Mas. Masih dong. Wes, mantap. Pagi-pagi masih bisa bangun. Itu dia tandanya sehat. Pagi-pagi dedenya bangun. Ya, itu sehat banget itu. Jadi kalau pagi-pagi dedekmu nggak mau bangun tuh. Itu ada yang salah tuh. Gula. Jadi diabetes itu, gula darah itu juga mempengaruhi kepada kesuburan. Terus kejantanan lah ya. Kekuatan ereksi kita kan pengaruh. Banyak pengaruhnya kalau gula darah kita kelebihan gula. Tuh. Nggak dilepas loh itu tasnya itu isi berapa Mas tadi? 20 kilo ya. Jadi kalau kamu mau ikut latihan sendiri sama kita, datanglah Tiger Shark Camp, macam-macam sebutannya, tapi Tiger Shark Camp, Tiger Shark Dojo. Head coachnya nih Mazuli. Jadi ini uniknya pagi-pagi head coachnya udah datang. Udah dari tadi. Udah mulai panas-panas, yang lain belum datang. Nah, ini baru mulai berdatangan satu-satu. Yo. Head coachnya lagi berlatih, peserta latihnya baru pada datang. Itulah hebatnya pelatih. Jadi melatih kaki itu adalah kita memompa testosteron ke. Ya, banyak orang yang orang melatih lower sama middle sama upper body. Tapi lupa kaki dan kakinya kecil. Karena kan menurut ilmunya, testosteron itu ada di bawah kan. Produksinya ada di testis. Namanya aja testosteron kan. Nah, kita melatih kaki. Makanya akan membantu penyebaran testosteron ke seluruh tubuh. Di mana testosteron itu juga berfungsi sebagai pembentuk otot. Dan lain-lain Mas ya. Iya. Pokoknya yang lain-lainnya itu bonus lah. Otot dan itit. Bonus lah itu, bonus. Coba pelatihnya udah keringetan, udah ngepam. Yang dilatih masih mulet. Ini lunges. Wah, ini kalau kamu bisa bikin gerakan ini guys, ngeri sedap ini. Keep on pumping, Coach Zuli Silawanto. Nah, dalam latihan juga kita harus melakukan variasi gitu. Iya. Kalau ini kan lebih ke anaerobik ya? Ya, anaerobik. Anaerobik, pembentukan otot. Nah, pembentukan otot itu juga selain kita melatih beban-beban berat, kita juga harus sering melatih beban ringan sampai dengan sedang. Karena ini penting untuk pembentukan otot besar atau kecil. Otot besar itu untuk kekuatan, sementara otot kecil itu untuk endurance dan kecepatan ya. Tapi kalau kita bela diri gitu. Jadi nanti ada latihan kayak sprint, lari, cardio, skipping, boxing. Oh iya Mas, mau tanya sebelum Mas Zuli masuk ke set berikutnya. Mas Zuli juga ngelatih selam ya? Coba bayangin, men selam juga men. Instruktur diving. Pelatih diving sih. Latih diving. Tuh coba bayangin MMA
grappling, silat, diving, berwarna sekali tuh Mas. Apa aja. Apa aja. Dulu saya juga melatih marching band. Oh, marching band juga tuh. Jadi ini the whole entire arsenal apa ya? Semua. Mas juga pernah tanding Kyokushin kan? Ya, Kyokushin juga. Saya pernah lihat videonya tuh. Ya, kita berapa kali Kyokushin dan ring karate juga. Wah, ngeri nih bos. Jadi bukan kaleng-kaleng men kalau latihan kesini men. Jadi sebenarnya kalau fighter atlet sekarang tuh sebenarnya boleh dibilang tuh sangat berbahagia. Iya. Karena kalau dulu kita cari pertandingan susah ya. Iya benar. Apa nama terbatas lah gitu. Cabang-cabang tertentu. Terus dulu mau kickboxing aja susahnya bukan main. Iya, udah gitu kita kan nggak dapat banyak sumber informasi zaman dulu. Dulu nggak ada informasi. Sekarang paling di mana kita tinggal buka medsos, YouTube, teng. Wah. Dan kalau sekarang artinya kamu bisa, meskipun kamu bukan atlet gitu ya. Iya. Tapi kamu bisa menyalurkan adrenalin untuk bertanding, berprestasi gitu. Di cabang-cabang pertandingan bela diri yang sekarang banyak sekali macamnya. Banyak sekali macamnya. Ada kickboxing, muay thai, grappling, dan itu semua sekarang itu bisa kamu pelajari dengan mudah karena banyak sekali camp-camp pelatih-pelatih yang akan bersedia mengajar. Tapi tentunya pastinya kamu harus mengerti ya. Dan harus latihan di modal. Nah, gitu. Modalnya itu pertama tekad. Kedua ya peralatan. Dan pelatih yang tepat, camp yang tepat ya enggak? Wah, ngeri nih. Jadi sekarang mudah sekali kok untuk menjadi seorang bela diri tapi jangan belajar dari YouTube, sekedar belajar dari YouTube, belajar ke orang yang tepat. Boleh sih YouTube sebagai tutorial, tapi tetap harus datang ke camp lah, ke pelatih yang benar ya, itu dia. Untuk mengetahui dulu, kecuali nih kalau misalnya kayak Gali Suroso atau saya gitu dan lainnya yang sudah memang udah paham nih namanya bermain gulat tuh kayak apa, bermain submission tuh kayak apa. Jadi saya paham gitu loh. Apa namanya intisari dari grappling itu dari submission itu, nah kamu bisa mengembangkan melalui YouTube karena kamu sudah paham gitu. Iya, basicnya udah dapet. Karena kalau kamu belum paham apa itu kuncian, apa itu bantingan, ya kamu bisa aja belajar dari YouTube tapi tentunya tidak akan benar. Betul. Banyak kesalahan. Sehingga mungkin kamu bisa melakukan tapi orang dengan gampang bisa kabur. Dan orang tahu, oh ini kaleng-kaleng nih. Oh, ini pesertanya datangnya satu-satu ini. Sambil ngopi guys, coba. Wih, ini dips mas ya? Iya, ini tricep. Iya, tapi chest kalau dalam posisi yang lain chest juga dapat ya mas ya? Kalau chest kita harus pakai ini ya? lebih tinggi lagi. Lebih tinggi ya? Oh, ini nggak dapat. Ini lebih ke tricep mas ya? Wih, men. Semoga ketika kita usia 45 tahun bisa kayak begini nih. 45 tahun men, lebih sebulan. Ya. Banyak orang yang anggap itu kalau punya badan bagus itu kayaknya buat gaya-gayaan, salah juga sih. Padahal itu ya kalau badan bagus bonus. Bonus sebenarnya. Dari latihan-latihan kita dari pencarian kita soal kesehatan tuh. Nah, ini nanti pas latihan utama pelatihnya udah siap, bahkan udah siap itu. Udah capek. Pesertanya pada kemana nih pesertanya nih, masih bobo-bobo cantik ya pesertanya nih. Salah waktu Indonesia bagian barat. Iya biasa benernya. Waktu Indonesia lah mas, mau barat, mau tengah, mau timur kayaknya sama aja. Nah itu plate-nya tuh. Mas. 10 kilos. 10 kilos ya. Dua. Wah, ngeri men. 10 kilos. Jadi makanya kalau saya bilang ada yang bisa mengangkat beban 300 kilo itu, tapi berani cungkring itu sama dengan Rois ngaku ngangkat beban 200 kilo. Iya, cungkring sih relatif, cuma maksudnya kan kita bisa memprofile ya. Ini badan atlet apa, maksudnya orang yang punya spesifikasi ngangkat 300 kilo atau bukan kan kita bisa memprofile kan. Tapi saya rasa nggak ada orang yang cungkring ngangkat 300 kilo karena dan semakin berat beban yang kita bisa keangkat, maka perkembangan otot kita akan akan bulking kan, badan kita akan bulking kan. Itu juga pengaruh, berat badan juga pengaruh pada nilai angkatan kita sebenarnya. Iya. Kalau masa otot kita semakin besar itu kekuatan kita mengangkut beban juga semakin besar juga. Jadi masa otot itu beda ya, masa otot itu namanya otot bersih gitu. Ada orang yang besar tapi masa ototnya kan nggak sebesar, kelihatan kan. Iya. Tapi tetap berat badan itu akan pengaruh pada bobot angkatan.
dipukul Rois yang beratnya 60. Itu Rois namanya. Nih siapa aja namanya nih? Rois. Yang satunya? Ahyar. Oh, ini Rois sampai BNU. Jadi kalau Bukan bercanda ya. saya dipukul dia dengan kekuatan penuh dibanding pukul Gali dengan kekuatan setengah itu Beda impact ya, beda impactnya beda ya. Kalau buat tangannya aja dah. Nah, gitu. Jadi ini hari ini pagi ini udah sampai mendung lagi nih. Peserta latihnya belum ada yang nongol selain Rois dan Ahyar. Paling lambat jam 10 kalau Jam orang 10. Iyalah. Yang lain masih pada bobo-bobo cantik. Jadi di Indonesia tuh memang begitu. Nah, kekurangan kita di Indonesia itu adalah kita itu orang yang paling tidak menghargai waktu. Nah, itu. Kenapa? Jadi kadang di dunia bisnis tuh begitu. Iya. Udah mau janji untuk bisnis kan duit ya, soal Iya. duitnya. Kita yang berjanji terus kemudian datangnya terlambat. Lambat. Nah, itu. Ya kalau kita yang punya duit sih oke. Kalau orang yang punya duit mau bisnis dengan kita kan kita nggak terlambat. Itu kelemahan di Indonesia. Makanya apapun acara di Indonesia tuh saya nggak pernah namanya ngikutin acara yang on time kecuali acara militer ya. Oh iyalah, militer. Tapi kalau acara sipil itu Aduh, rata-rata 1 jam telat tuh wajar. orang kita biasa. Tapi itu bedanya orang kita dengan negara maju di luar ya. Kalau Jepang ya. Kenapa mereka bisa maju karena ya kalau janji Menghargai jam 9, waktu. jam 9 artinya gini, kalau telat itu ketinggalan gitu. Iya. Nah, ini satu-satu dan nggak bukan. Ini Nah tetangga. itu juga kalau kita bicara kita sebagai petarung profesional, waktu juga penting. Kalau pelatih bilang nanti jam 7, ya datang jam 7. Setuju. Petarung profesional ya. Dia memang waktu itu menunjukkan setinggi apa nilai profesionalisme kita. Oke, itu tips-tips dari Tips-tips dari Coach Juli Slawanto. saya. Nah, ini apa lagi nih, Mas? Oh, ini untuk tricep ya, Mas ya? Ini ringan aja, set, tapi terlalu ringan jadi saya harus double. Iya, harus di double 20. Nah buat saya 10 kilo terlalu ringan Nah, jadi harus di double, men. karena lihat masa ototnya beda. Iya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin selama Anda mau mengerjakan dan berdedikasi, berdeterminasi untuk melakukannya. Saya ini kenal Coach Juli Slawanto dari 2002 Mas ya kita ya. TPI Fighting, men. Sekarang 2020. Dulu saya tuh pertama kali seleksi TP Fighting itu saya datang sendirian loh, sementara teman-teman gulat Itu rame-rame ya. judo ya datang rame-rame. Begitu pas tes sparring praktek teknik bantingan itu saya lihat tuh anak-anak ground itu ngeri-ngeri bantingannya. Sementara saya kan dari bela dirinya si kendo. Kita belajar bantingan tapi jenis bantingan lebih ke judo ya. Iya. Itu juga nggak sehebat judo, Iya. ya basic aja, bantingan pokoknya. Karena ini sebenarnya bela diri yang untuknya sifatnya internal buat taruna sebenarnya. Nah di situ saya melihat, wah awalnya nonton di TV kan tentang MMA, di sini berkumpul semua orang dari berbagai belahan itu, sempat bikin keder juga sih. Tapi saya udah punya niat memang. Saya rasa sebagai seorang bela diri yang sudah berlatih cukup lama kalau saya bilang gitu ya, dan memang saya hobi gitu. Saya rasa ini saatnya saya Menunjukkan. menunjukkan gitu sejauh mana hasil latihan saya selama ini gitu. Meskipun saya lihat orang-orang yang wah gila kuncian-kunciannya, bandingin suplek-supleknya itu ya, terus yang basic-basicnya dari Muay Thai, kickboxing, tendangannya ngeri-ngeri kan. Ngeri-ngeri. Sementara kan kita dari bela diri konvensional lah boleh dibilang. Iya. Tapi di situ saya pengen menunjukkan gitu hasil latihan yang diberikan oleh pelatih saya dan apa yang sudah saya tempa selama ini gitu. Harus bisa. Harus Dan bisa. alhamdulillah saya lolos loh. Dan Mas kalau boleh tanya, inget nggak Mas rekornya di TPI Fighting berapa Mas? Maksudnya berapa kali bertanding? Saya kalau rekor lupa ya, tapi sepanjang 2002 Sampai 2004 ya. 2005 awal tuh masih ada tuh. Ya, Cuma Mas Juli sampai 2004 ya main ya? 2004. Dari sampai pemain terakhir. Iya. 2005 ya? Ada yang 2000, kalau nggak salah sih 2005 April tuh bubar tuh. Ya, Pak Ike. Nah itu Dan turnamen dua-duanya ikut kan Mas ya? semua turnamen saya ikut. Turnamen yang diadakan TPI Fighting yang satu malam tuh. Jadi turnamen pertama, rebutan sabuk di kelasnya saya ikut. Terus Grand Prix 2 kali. Ya, maksud saya yang Grand Prix itu 2 kali kan Mas? Grand Prix Surabaya sama Grand Prix di Jakarta kan. Itu kalau teman-teman mau tahu tuh Grand Prix itu satu hari, Satu satu malam itu. Jadi satu fighter tuh lawan beberapa orang. Iya.
Dan itu Ngeri. dari berbagai kelas. Iya, diadu semua. Jadi yang ringan sama yang dari 3 kelas yang ada, ringan, menengah, dan berat, kita diadu semua. cakep juga tuh kalau yang sekarang penyelenggara MMA bikin Grand Prix itu, ya nggak? Kuat nggak tuh? Bismillah lah, mudah-mudahan teman-teman. Yang paling teringat Grand Prix itu yang ketemu Linson. Di Grand Prix terakhir tuh ketemu Linson itu. Wah, seru Enggak, juga. yang di Surabaya kan ketemu Linson juga bukan? Oh, nggak sempat karena Nggak sempat. saya kalah di semifinal. Iya. Semifinal. Oh, yang Linson yang di TPI Mas ya, yang langsung di studio TPI ya? Itu kan sempat saya ambar ya, kena ambar. Tapi Linson memang petarung yang cerdas gitu. Dia memanfaatkan panjang kakinya untuk sedikit bergeser, dan kakinya yang panjang itu Macul gitu Mas ya. ke jidat saya 2 kali black langsung sampai ke tulang gitu. Akhirnya dokter tidak mengizinkan saya ikut lanjutkan pertandingan, dan gua bisa menang dengan sukacita dia menang. Saya akhirnya dijahit 8 di sini. Waktu itu yang menang siapa? Johan Mas ya? Johan ya? Menang. Apa Gunawan Wijaya ya? Lupa dah siapa yang menang. Pokoknya kalau nggak salah antara Francino ikut turnamen nggak waktu itu? Enggak deh kayaknya. Jadi pokoknya yang saya ingat tuh ada Gunawan Wijaya, ada Andre Faruriadi, ada Mazuli, Linson, Johan Mulia kalau nggak salah ya. Nah, yang musuh bebuyutan saya tuh Andre Faruriadi. Jadi saya 3 kali ketemu perebutan sabuk sama Andre itu nggak pernah menang. Selalu kalah, tapi kalah angka. Karena Andre kan pegulat bagus. Jadi dan dia memang gitu dia juara SEA Games, juara macam juara PON, terus Kalsel ya, Kalsel. Dia spesialisasinya takedown, shoot diangkat takedown. Waktu Grand Prix di Surabaya sempat saya ambar juga, dapat reverse ambar kan. Dia lolosnya gimana tuh Mas dari reverse? Jadi dia pas saya ambar tuh dia lentur juga tangannya ya. Karena lentur tangannya dia bisa ngambil kaki saya yang satu dikeluarin, kemudian dia berbalik. Jadi saya sama Faruriadi kalah angka, tapi waktu itu saya sempat bikin cedera Faruriadi tangannya. Nah, itu keuntungan buat Linson. Buat Linson waktu di final ya. Jadi tangannya Bang Andri tuh udah cedera. Udah retak kalau nggak salah sini. Pas ketemu Linson, keuntungan buat Linson, langsung berhenti karena tangannya. Iya, jadi tangannya sebenarnya udah dalam posisi cedera pas final tuh. Memang luar biasa ya. Nah, itulah kisah-kisah di balik MMA. Kisah-kisah lah, kalau kelusah enggak, nih umur 45 Mas Zuli masih terus. Harusnya emang bagusnya ada reuni lah ya. Teman-teman TPI itu kalau sempet reuni tuh. Nah, ya kan kumpul-kumpul lah yang basis Jakarta siapa aja ya nggak. Tapi kalau saya pengen tuh kayak di One Pride itu ada kelas-kelas veteran gitu. Jadi yang betul-betul yang udah veteran yang tapi masih mau main gitu kan. Yang kayak saya kan kalau saya bertanding di reguler kan udah pasti 28 tahun, iya, paling tua 39. Iya, lain lah. Masih fresh lah kan. Saya kan udah 45 tahun. Jadi kayaknya mungkin secara teknis bisa lah, cuman secara fisik ini ngimbanginnya agak susah. Jadi memang bisa diusulkan nanti One Pride atau kelas veteran yang usia 45 tahun ke atas. Mungkin saya juga bisa turun di kelas berat. Enggak usah 5 menit ya, 3 menit kali ya gitu. Mudah-mudahan saya juga bisa turun di kelas berat. Karena itu mungkin adalah salah satu cara juga untuk flashback ke sejarah MMA dulu. Dan memang sebenarnya juga menjual Mas, karena kan orang-orang yang veteran juga pengen nonton. Wah, mana nih umuran gue mana nih? Iya gak? Kayak di kickboxing tuh ada kelas veteran 45 ke atas, tapi dia nggak boleh main di ring, mainnya di tatami, di matras gitu dengan pukulan-pukulan yang light contact gitu. Ya, mudah-mudahan nanti didengar para kayak celebrity fight itu ya. Itu harusnya bikin juga kelas veteran kayak gitu. 3 menit pakai glove yang yang hybrid boleh gitu. Karena kita udah pada keluar gitu. Kalau kepala dipukulin dari ribuan kali jadi iya agak gimana gitu. Ini gigi sebenarnya udah giginya dicopot nih. Yang mana Mas? Palsu berarti itu ya? Ini palsu. Palsu. Ganti gigi 2 juta hilang di Thailand. Terus 2 juta lagi hilang di mobil. Akhirnya ganti gigi yang 250 nih awet mereka. Aduh, berarti giginya udah ada yang gigi palsu. Gigi ini udah mulai kena waktu zaman saya turnamen pertama ketemu Aji Susilo. Kenapa Mas itu ya? Itu jadi kena punch waktu ground and punch tuh sempat masuk ke dalam. Jadi dua gigi itu masuk ke dalam. Padahal itu, yang bawah berarti itu ya? Yang atas. Padahal itu, iya sih. Tengah dua-duanya masuk ini. Nah itu sempat saya minta Dr. Junet, dokter tolong ini ditekan lagi ke depan. Dr. Junet nggak berani. Karena bukan spesialisasi dia juga. Ini saya sendiri yang benerin. Jadi saya ke dokter klinik sini pun nggak ada yang berani. Akhirnya tiap hari saya masuk terus
waktu main di Singapura ketemu waktu di One Championship kena elbow, bang, masuk lagi tuh, masuk lagi, sempat turun ke bawah, akhirnya di gerinda supaya rata gitu, karena saya bisa bikinnya di gerinda. Tapi dokter juga nggak mau masukin, saya masukin sendiri aja. Karena berkaitan sama saraf mungkin, Ya, maksudnya kalau gigi ya. Akhirnya dia lepas juga satu. Kalau yang sebelah sini udah semi mati juga. Nah, itu risiko dari hobi-hobi yang ya begitu. Kayak Hobi-hobi yang dengan pembuktian. tarung gulat yang sudah mendunia. Weh, ketua, itu juga fighter tuh MMA tuh. Kita lihat kupingnya sudah udah keriting. Kecuali saya, karena saya tetap menjaga kecantikan kuping Ini saya. Elbow, kenapa saya jarang main elbow di MMA? Karena ini sikusnya udah pecah. Ini udah belah. Sengaja itu dia mondar-mandir. Sudah belah. Jadi kalau saya gunakan elbow ini untuk nyerang ini sakit. Jadi saya makanya sekarang momennya boxing, jarang saya gunakan elbow, saya buat elbow. Kayaknya udah pecah. Kan dulu kita latihan banting-bantingnya di di mana-mana kan? Di aspal, di batu gitu. Matrasnya juga geser-geser. Ya. Nah, ini ketua awal nih, dia juga fighter juga tuh. Dia mau sekolah, fighter bagian. Kau kan fighter juga bareng kita. Itu lawan Heriadi, mudah-mudahan nanti nonton video ini tuh. Halo Heriadi. Usianya udah 50. Ini kalau ini mau sekolah dia mau jadi pejabat, mau sekolah dokter nih. Mau jadi itu Mondok. Di bau-bau. Mau jadi mudah-mudahan nanti ya di wali kota naik gubernur. Waalaikumsalam. Oke guys, begitu dulu videonya. Kita akan segera mulai latihan CrossFit. Ciao.